dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Seperti biasa, mohon izin tidak memakai masker. Baik, kita akan lanjutkan langsung materi kita. Ya, kemarin sampai sini ya. Tabel kita sudah hampir selesai, tapi Ya, tabel ini sudah hampir selesai kita bahas. Tinggal 2 saja yang tertinggal, yang saya kasih tanda tanya ini ya. Jadi saya review sedikit. Ini perbedaan antara bahasa roh yang asli, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jadi kalau Alkitab mengatakan bahasa roh, sekali lagi ya, yang dimaksud adalah bahasa roh yang benar ya, yaitu xenoglosia ya. Orang tanpa belajar, tanpa tahu sebelumnya, tiba-tiba bisa berkata-kata dalam bahasa suku bangsa lain yang dimengerti oleh manusia. Jadi tidak ada proses belajar, makanya disebut karunia ya. Roh Kudus seketika memberikan demi kepentingan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yaitu. Nah, kemarin kita sudah bahas ini, saya langsung saja. Bahasa roh yang benar untuk membedakan dari bahasa roh yang palsu, Paulus menuliskannya dalam bentuk jamak ya, lebih dari 1. Ditandai dengan dalam bahasa Inggris tang yang ini atau bahasa memakai S di belakangnya. Sedangkan bahasa roh yang palsu dalam bentuk tunggal ya, bahasa saja. Ditandai dengan kalau dalam bahasa Inggris ada A di belakangnya, di depannya, lalu tangnya ini tidak memakai S gitu ya. Kita sudah belajar juga bahwa bahasa roh yang asli bisa diterjemahkan karena memang bahasa manusia yang bisa dimengerti. Sedangkan bahasa roh palsu tidak ada seorang pun yang mengerti. Lalu bahasa roh yang asli merupakan karunia Roh Kudus ya, diberikan oleh Roh Kudus. Sedangkan bahasa roh yang palsu tentu saja bukan pemberian Roh Kudus, tetapi dalam teks Alkitab dituliskan oleh roh dengan huruf besar. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Lalu bahasa roh yang asli ditujukan kepada manusia karena kita sudah belajar tujuannya adalah membangun jemaat. Jadi karunia roh diberikan Allah untuk membangun jemaat, untuk kepentingan bersama. Nah, sedangkan bahasa roh palsu dikatakan kepada Allah. A-nya pakai huruf besar, nanti kita akan bahas. Dan ini dikatakan bahasa roh palsu ini membangun diri sendiri. Dalam hal apa diri sendiri dibangun? Nanti kita akan bahas ya. Nah, lalu bahasa roh yang asli dikatakan kalah utama dari bernubuat. Jadi Paulus lebih suka sudah bernubuat saja, sampaikan firman dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat ya. Sedangkan bahasa roh yang palsu tidak masuk hitungan ya. Jadi ya karena tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipakai untuk berbagi berkat kepada sesama jemaat yang lain. Nah, kita sampai di sini. Nah, sekarang kita akan bahas yang saya kasih tanda tanya ini gitu ya. Ini sudah. Ya. Jadi kita ulang lagi sebentar ini untuk bisa mengerti dan membedakan antara bahasa roh yang asli dengan bahasa roh yang palsu. Sekali lagi kita sudah belajar juga bahwa kita harus mempelajari 1 Korintus ini, surat 1 Korintus paling tidak dari 3 pasal ya, 12, pasal 13 dan pasal 14. Kalau langsung masuk ke pasal 14, kita kehilangan latar belakang ya, sehingga kita kesulitan membedakan bahwa di 1 Korintus pasal yang ke-14 sebenarnya Paulus membedakan 2 bahasa roh di sana. Jadi kita kemarin sudah belajar dari pasal 12, 13, 14 ya, dimulai dari pasal 12 terjadi kekacauan ya. Paulus menegur jemaat di Korintus yang mengejar dan menggunakan karunia-karunia roh untuk menonjolkan diri, pamer ya, sehingga terjadi perpecahan dan kekacauan. Bertentangan dengan
ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang mengatakan bahwa bahasa karunia roh itu termasuk berbahasa roh diberikan Allah untuk kepentingan bersama ya. Maka di ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir di pasal 12 ini, Paulus menutup dengan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Nah, masuk ke pasal 13 dikatakan yang lebih utama ini adalah kasih ya. Iman, pengharapan dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Maka di pasal yang pertama di pasal ke-13 ayat yang pertama Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi mau kita mempunyai karunia roh apapun termasuk berbahasa, Paulus katakan kalau tanpa kasih, kalau dipakai untuk kepentingan sendiri, menonjolkan diri sendiri, pamer, supaya diri sendiri dipuji, itu tidak berguna ya. Harus punya kasih. Maka ketika kita masuk ke pasal yang ke-14, Paulus pertama-tama mengatakan apa? Kejar kasih. Nah, setelah kejar kasih, baru kejar karunia roh. Dan ketika kita memiliki kasih, kita akan lebih merindukan karunia bernubuat ya. Karena dengan karunia bernubuat kita bisa membangun sesama kita, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk mulai bahas yang saya kasih tanda tanya ini ya. Sekarang yang pertama dulu. Dikatakan di sini kepada Allah ya. Kepada Allah. Nah, saya ambil leksikon itu mencoba menggambarkan setiap kata, setiap kalimat dalam teks Alkitab, lalu menjelaskan per kata seperti ini ya. Jadi kalau dengan leksikon itu lebih kelihatan. Nah, ini ayatnya ditampilkan di sebelah kiri, versi bahasa Indonesia yang saya kasih warna agak biru ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi kalau leksikon itu dipecah-pecah seperti ini, lalu di sampingnya diberikan penjelasan ya untuk setiap kata-kata atau kalimat pendek ya, untuk kita bisa melihat dengan lebih jelas. Jadi ini bukan karangan Dani, tapi memang demikian cara belajar Alkitab ya. Ini ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Saya ambil versi NASB ya. Nah, untuk setiap perkataan di kiri ada penjelasannya. Nah, kita akan langsung bahas ini ya. Dikatakan bahwa bahasa roh palsu ini ditujukan kepada Allah ya. Nah, Allahnya ini yang mencurigakan pakai huruf besar ya. Dalam versi bahasa Inggris pun dipakai God-nya itu huruf G-nya besar. Nah, sedangkan kita sudah belajar bahwa bahasa roh yang palsu atau glossolalia ini yang tidak ada maknanya, bunyi-bunyi yang tidak ada maknanya ini, kita sudah sampai pada kesimpulan minggu lalu bahwa ini adalah bahasa roh yang palsu ya, bukan karunia Roh Kudus. Jadi kenapa ditujukannya kepada Allah? Nah, kalau kita lihat menurut kamus bahasa Yunani, arti dari kata theo, jadi ini bahasa Yunaninya theos ya. Untuk God atau Allah ini bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dipakai kata theos. Nah, di sini artinya ternyata theos ini memiliki dua arti. Bisa diterjemahkan Allah dengan huruf besar A, artinya Allah yang pasti ya, Allah Yahweh, Allah kita ya, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada makna yang kedua, God, suatu Allah ya. Jadi emang kamusnya sendiri menuliskan kalau kita ketemu kata theos, bisa diterjemahkan Allah yang sudah pasti, Allah dengan huruf A besar, tetapi bisa juga diterjemahkan suatu Allah. Nggak tahu Allah yang mana, pokoknya satu Allah aja. Seperti itu ya. Nah, dengan bekal penjelasan dari kamus ini, bahwa kata theos ini ternyata bisa diterjemahkan dua cara, lalu kita tarik kepada apa yang menjadi masalah kita di sini. Kok bahasa roh palsu tapi kepada Allahnya A besar? Kayaknya ini salah deh, nggak cocok dengan bahasa roh palsu. Nah, dari referensi atau rujukan kepada pengertian di kamus, ternyata ada makna lain dari kata theos ini, yaitu God, suatu Allah. Jadi bukan Allah kita, Allah
Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, tetapi nggak tahu Allah yang mana, pokoknya satu Allah aja. Maka kita akan menggunakan pengertian yang kedua, ya, yang saya kasih tanda merah ini, karena ini lebih cocok, ya, selaras kan, karena kita sedang berbicara tentang bahasa roh palsu. Pasti ditujukannya bukan kepada Allah Yahweh, ya, karena kalau kita berbicara doa penyembahan orang percaya kepada Allah kita, Allah Yahweh, Allah yang benar, dalam sepanjang Alkitab, nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memakai bahasa selain bahasa manusia. Betul ya Om ya? Kita sudah belajar dari awal. Bahkan Yesus secara spesifik melarang murid-muridnya ketika berdoa untuk memakai batalogio, ya, bata. Yesus katakan kalau berdoa jangan seperti itu. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka setelah kita mempelajari, membuka kamusnya, membuka bahasa aslinya, kata aslinya, Theos selalu membuka kamus, ternyata ada pengertian yang kedua. Maka inilah yang kita pakai, ya. Jadi di ayat ini sebenarnya lebih cocok bukan kepada Allah besar, tetapi kepada suatu Allah. Jadi Allah yang lain, entah Allah yang mana, pokoknya bukan Allah Yahweh. Begitu ya. Jadi dari belajar lebih mendalam ini kita akan mendapatkan penafsiran atau penerjemahan teks Alkitab yang lebih besar. Nah, kita lihat poin ketiga dulu ya. Kenapa kita mengambil pengertian suatu Allah, bukan Allah dengan huruf A besar ya? Kenapa kita pilih pengertian yang kedua dari kata Theos dalam bahasa Yunani ini? Ini keterangannya, penjelasannya ini. Dalam teks bahasa Yunani yang asli ya, dari teks Alkitab ini, kalau kita buka teks aslinya, kata Allah di sana tidak menggunakan definite article. Nanti kita jelaskan apa itu definite article ya, atau artikel tertentu. Sehingga kata Allah di sana menunjuk kepada Allah yang mana saja, bukan satu Allah tertentu. Jadi membedakannya itu. Kenapa kita memakai pengertian yang kedua, suatu Allah, entah Allah yang mana, pokoknya bukan Allah Yahweh aja. Karena di depan kata Allah itu kita tidak menemukan yang namanya definite article ya. Kalau ada definite article, biasanya kita menerjemahkan Allah dengan A besar, karena yang dituju, yang dimaksud pasti Allah Yahweh, gitu kan? Tetapi karena ini tidak ada definite article, maka kita lebih memilih penerjemahan atau pengertian suatu Allah, entah Allah yang mana ini ya. Jadi penjelasannya ini. Nah, contoh yang sama dengan teks 1 Korintus pasal 14 tadi di bagian Alkitab lain yang kasusnya sama persis dengan yang sedang kita bahas adalah dalam Kisah Rasul pasal 17. Kita baca dulu teksnya ya. Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Jadi mereka menyembah banyak dewa, banyak Allah. Ayat 23. "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya dan seterusnya." Jadi ini ceritanya begini. Paulus datang ke kota Athena, tujuannya untuk menginjili. Nah, di kota Athena itu kan penduduknya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memuja, menyembah dewa, tapi dewanya banyak, Allahnya banyak ya, dikatakan di sini dewa-dewa. Jadi ketika berjalan-jalan di kota, Paulus memperhatikan ada patung untuk menyembah dewa A. Di tempat lain ada patung untuk menyembah dewa B. Ada mezbah untuk menyembah dewa C. Ada mezbah untuk menyembah dewa D. Banyak. Nah, dari antara patung-patung dan mezbah-mezbah atau barang-barang sesembahan ini, ada satu mezbah yang di situ dituliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Ceritanya begini, karena saking percayanya kepada yang nama dewa-dewa, Allah-Allah ini, karena saking percayanya kepada kehidupan supranatural, pokoknya yang mistis-mistis, yang gaib-gaib, penduduk Athena ini, mereka ketakutan
Kalau ada Allah yang terlewat tidak disembah. Jadi setiap Allah ada patungnya ya Om. Setiap Allah ada mesbahnya. Oh jangan-jangan ada Allah, satu Allah yang kita nggak kenal, kelewat nggak kita sembah. Nanti dia marah bagaimana? Jadi mereka sangat percaya dengan hal begitu. Mereka begitu ketakutan ada Allah yang terlewat. Akhirnya mereka mendirikan mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Untuk memastikan tidak ada Allah yang terlewat disembah. Kan kalau terlewat nanti kalau Allahnya marah bagaimana? Begitu ya. Jadi Paulus melihat di satu mesbah yang dia temui, di situ dituliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, tulisan kepada Allah yang tidak dikenal ini yang saya kasih tanda merah, bentuk bahasanya persis sama dengan yang sedang kita bahas di kisah 1 Korintus pasal 14. Ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal. Entah Allah siapa mereka nggak tahu, pokoknya supaya tidak terlewat. Kalau ada Allah atau dewa yang tidak kita bikinkan patungnya atau mesbahnya, supaya tidak terlewat disembah, kita dirikan mesbah khusus untuk Allah yang tidak dikenal. Jadi mereka menunjukkan Allah mesbah ini kepada Allah, ya entah Allahnya siapa gitu kan, mereka nggak kenal. Pokoknya untuk memastikan untuk tidak terlewat Allah ini untuk disembah ya, seperti itu. Nah, apakah penduduk Athena menunjukkan mesbah ini kepada Allah yang tak dikenal ini kepada Allah Yahweh? Tentu saja bukan, karena mereka belum mengenal Yesus, belum mengenal Allahnya bangsa Israel. Maka di sini Alkitab bahasa Indonesia kembali salah menerjemahkan Om, karena di sini pakai Allahnya huruf besar, sehingga kalau orang Indonesia belajar Alkitab, baca ini, oh ditujukannya kepada Allah Yahweh, begitu ya? Karena A-nya huruf besar, padahal enggak. Justru Paulus datang ke kota Athena itu untuk memberitakan Injil supaya mereka percaya kepada Allah yang benar, Allah Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka belum kenal. Jadi ini di sini kembali tidak tepat penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Harusnya ini pakai Allahnya apa Om? Allah huruf kecil aja. Jadi kepada Allah yang tidak dikenal, Allah siapapun gitu. Nah ini kasusnya sama dengan yang sedang kita bahas di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Jadi to an unknown God, sekali lagi kalau di depan ditambahkan kata unknown itu kepada suatu Allah yang tidak dikenal. Jadi Alkitab bahasa Indonesia kembali salah menerjemahkan ini. Harusnya di sini bukan kepada Allah yang tidak dikenal, Allahnya pakai A besar, karena kalau orang Indonesia yang baca jadi salah mengerti, seolah-olah orang Athena ini menunjukkan mesbah ini kepada Allah Yahweh. Kan mereka belum mengenal Allah Yahweh, belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus datang ke sana untuk menginjili. Nah, yang lebih tepat, yang tanda merah ini dituliskan begini, kepada suatu Allah yang tidak dikenal. Allah yang mana? Ya nggak tahu. Pokoknya supaya tidak terlewat aja disembah. Jangan sampai dia marah. Tapi nggak tahu. Mereka belum kenal Allah Yahweh ya. Nah ini kasusnya persis sama dengan yang kita hadapi di surat 1 Korintus ya. Nah, jadi ketiadaan definite artikel ini menentukan Allah yang mana yang dimaksud. Nah, saya akan coba jelaskan kepada jemaat apa itu definite artikel. Misalkan saya ambil contoh Om Narno aja ya. Misalkan suatu pagi Om Narno naik motor, pergi keluar, kebetulan ketemu saya di gerbang. Ya. Nah, Om Narno mau pergi ke Pasar Baru, Cilengsi. Lalu saya bertanya ke Om Narno, mau pergi ke toko Om? Gitu ya. Nah, Om kalau saya tanya begitu, kita sudah tahu toko apa yang akan kita bicarakan. Udah pasti kan Om? Ya maksudnya toko punyanya Bapak Indra Hasan, toko punyanya Icong. Gak mungkin toko yang lain. Kalau Om Narno, saya tahu mau pergi ke Pasar Baru Cilengsi, lalu saya tanya, Om mau ke toko ya? Ketika saya bilang toko, kita sudah tahu ya Om, tahu sama tahu toko mana yang dibicarakan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris Om, saya bertanya mau pergi ke toko ini, are you going to the shop? Ada definite article the di depannya. Untuk menunjukkan bahwa kata shop atau toko ini yang dimaksud adalah toko tertentu pasti. Tokonya Icong begitu ya. Ini maksudnya definite article ya. Jadi penambahan definite artikel di depan kata toko atau shop ini
membuat kata toko ini pasti yang kita bicarakan udah pasti nih, tokonya Icong. Kalau perginya ke Pasar Baru Cilengsi. Nah, coba kalau Om Narno perginya bukan ke Pasar Baru tapi ke Narimas. Kalau saya bertanya, mau pergi ke toko Om? Ini toko yang dimaksud toko mana Om? Nggak jelas kan Om? Ya tergantung Om Narno mau beli apa. Kalau mau beli sabun ya mungkin ke toko barang-barang yang menjual kebutuhan sehari-hari. Kalau yang dibeli mungkin alat listrik ya mungkin ke toko alat-alat elektronik, begitu ya Om. Nah, kalau saya bertanya mau pergi ke toko ini pakai bahasa Inggris versi yang kedua ini, saya bertanya seperti ini, are you going to shop? Atau lebih tepat tambah a di depannya, are you going to a shop? Nah, tanpa ada definite artikel the di sini, toko yang dimaksud di sini bisa toko mana saja, gitu ya. Jadi ketika saya bertanya, Om mau ke toko? Terus Om Narno bilang, ya saya nggak tahu toko yang dituju yang mana, karena Om Narno mau perginya ke Narimas, bukan ke Pasar Baru Cilengsi. Jadi tokonya bisa toko apa saja. Nangkep ya Om? Fungsi definite artikel di sini, nah sama di depan kata Allah dalam 1 Korintus 14 ayat 2 pun tidak ada definite artikel di depannya. Maka lebih tepat kita terjemahkan bukan Allah dengan A besar, karena kalau Allah dengan A besar kan sudah pasti yang kita maksud adalah Allah Yahweh. Lebih tepat kita terjemahkan sebagai a God, suatu Allah ya. Jadi belum tahu Allahnya yang mana. Pokoknya Allah, tapi kita nggak tahu Allahnya yang mana. Begitu ya. Oke, ini saya kasih lihat dalam teks bahasa Yunani yang aslinya. Alkitab kita kalau dalam teks bahasa Yunani aslinya seperti ini. Jadi salah satu versi yang saya ambil ya. Om gak usah pedulikan, bikin bingung memang kalau kita nggak terbiasa. Tapi perhatikan saja yang kasih tanda merah dan yang saya kasih tanda kuning. Nah, yang saya kasih tanda merah ini Allah yang tidak dikenal. Jadi Theos ini, kata Allah, God, di depannya tidak ada definite article. Makanya ditambahkan unknown, to the unknown God, karena tidak dikenal. Ini yang seharusnya diterjemahkan ke dalam Alkitab kita. Jadi bukan Allah pakai huruf A besar, tetapi kepada suatu Allah yang tidak dikenal. Lebih tepat seperti itu ya. Tetapi Alkitab kita menerjemahkannya apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Allahnya pakai huruf B besar ya. Salah ya. Jadi yang lebih tepat seperti ini. Nah, bandingkan dengan ayat yang ke-24. Di sini kata Theos atau God memiliki definite article ya. Barusan saya jelaskan. Ada de-nya dalam bahasa Yunani o ya. Jadi o theos gitu kan. Kalau dalam bahasa Yunani o theos, dalam bahasa Inggris the God. Maka karena ada definite article di depannya, ada the ini, maka Allah di sini yang dimaksud pasti menuju kepada Allah yang kita sudah tahu sama tahu, yaitu Yahweh. Tetapi yang di depan, yang bertanda merah ini, Theosnya tidak memakai definite article, yang the ini nggak ada. Maka dia seharusnya diterjemahkan kepada suatu Allah yang tidak dikenal, gitu ya. Nah, ini kasusnya sama persis dengan ini 1 Korintus pasal 14 ayat 2 yang kita hadapi. Ada kata God, Theos, tetapi di depannya tidak ada definite article the tadi ya. Langsung di sini ho ini artinya kepada Allah. Kepada Allah ya, unto God. God-nya ini tidak ada definite article. Jadi sebenarnya salah, tidak tepat kalau kita terjemahkan ini sebagai Allah dengan huruf A besar ya. Jadi ini lebih cocok, lebih tepat diterjemahkan God. Di mana God-nya pakai huruf kecil ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ya. Jadi kepada Allah, tetapi kepada Allah di sini kita setelah belajar lebih mendalam, karena di depan Allah tidak ada definite article, maka kita lebih tepat mengambil terjemahannya suatu Allah ya, bukan Allah dengan huruf A besar. Jadi entah Allah yang mana, tetapi yang pasti bukan Allahnya
Yahweh, gitu ya. Maka setelah kita belajar, bunyi 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh palsu, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah dengan huruf A besar ini kita katakan salah, tidak tepat. Karena di depan Allah dalam bahasa aslinya tidak ada definite article de, ya. Jadi bisa Allah yang mana saja. Maka yang tepat, ayat ini harusnya berbunyi seperti ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh palsu, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada suatu Allah. Menangkap bedanya sekarang. Jadi ketidaktepatan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa memunculkan kesalahpengertian. Nah, inilah gunanya kenapa kita harus belajar firman. Karena ketika kita belajar firman, salah satu yang kita lakukan adalah menggali, coba melihat bahasa aslinya, termasuk menggunakan kamus-kamus. Dan kamus-kamus ini sudah tersedia. Banyak orang sudah menyusun, mengarangnya. Kita tinggal mempergunakannya. Kita tinggal mau belajar lebih keras, mau usaha lebih gitu loh. Intinya itu, belajar Alkitab kita harus mau usaha lebih. Nah, setelah usaha lebih, kita mendapati bahwa penerjemahan kepada Allah dengan huruf A besar ini tidak tepat, lebih tepat kepada suatu Allah. Jadi yang namanya bahasa roh palsu tidak mungkin ditujukan kepada Allah Yahweh, karena itu bukan pemberian Roh Kudus, tetapi ditujukan kepada suatu Allah, entah Allah. Karena zaman itu orang-orang di sekitar kota Korintus menyembah dewanya banyak, Allahnya banyak, sama seperti yang di kota Athena tadi. Pokoknya bukan kepada Allah Yahweh. Makanya mereka menggunakan glossolalia, sikia raba-raba. Kita sudah belajar dari awal bahwa ini cara penyembahan kepada Baal, bukan kepada Yahweh. Yesus sendiri berkata bahwa cara penyembahan dengan kata-kata seperti itu kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah Yahweh, gitu ya. Jadi ini yang lebih tepat. Nah, sekarang sudah ya kita dapati jawabannya yang satu ini. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam versi Alkitab bahasa Indonesia, ini lanjutannya kita baca dulu ya kalimat ayat ini. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, oleh rohnya ini kembali dalam Alkitab bahasa Indonesia dipakai kata roh dengan R besar. Kalau pakai R besar kan semua nyangka Roh Kudus, betul kan? Tapi kan ini kita sedang berbicara tentang bahasa roh palsu, bukan pemberian Roh Kudus, bukan karunia Roh Kudus. Kenapa dipakai roh besar? Kenapa oleh Roh Kudus? Nah, kita lihat lagi kata pneuma ini dalam bahasa Yunani roh. Ini artinya bisa angin, wind, bisa spirit roh. Nah, spiritnya ini nggak tentu juga sama seperti Allah tadi. Jadi nggak langsung otomatis menunjuk kepada Roh Kudus. Makanya kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris versi NASB ini yang saya pakai ini, di sana tidak ditulis spirit dengan huruf S besar. Rohnya tidak pakai R besar gitu, tetapi but in his dia tambahkan spirit, artinya di dalam rohnya, tapi rohnya ini huruf kecil, artinya roh manusianya dia. Yang dimaksud bukan Roh Kudus. Makanya kita mengambil terjemahan yang lebih tepat dalam konteks ini mengikuti versinya Alkitab bahasa Inggris. Jadi bukan in spirit S-nya besar, roh besar, Roh Kudus, bukan, tapi but in his spirit, pakai kata his. His itu kan kata ganti orang. Jadi rohnya orang itu, bukan Roh Kudus ya. Jadi ungkapan oleh roh dengan R besar dalam Alkitab bahasa Indonesia kita dapati kurang tepat, tidak tepat lagi. Yang lebih tepat apa? Di dalam rohnya dia. Orang yang berglosolalia itu kan mereka bilang itu bahasa roh, tapi bukan pemberian Roh Kudus. Tapi yang benar adalah bahasa rohnya dia. Kita sudah belajar sejarahnya glosolalia, batalageo. Kan mereka trans ya. Lalu ekstasi ya, luapan kegembiraan. Lalu dikatakan ketika mereka mengalami ekstasi ini, kita sudah belajar ya di sesi-sesi sebelumnya.
mereka terhubung kepada Allah mereka. Betul ya? Masih ingat pelajarannya. Lalu ketika mereka terhubung, mereka mengawang-awang ke angkasa, meninggalkan dirinya sendiri, mengawang-awang ke angkasa, bertemu dengan Allah mereka, lalu berbahasa Allah mereka. Nah, mereka mengalami pengalaman ini di dalam rohnya orang itu. Nangkep ya? Yang kebatinan kan seperti itu. Betul kan? Bertapa di gua, di bawah pohon, lalu dia merasa rohnya bertemu dengan roh Allahnya dia. Betul ya? Seperti itu. Jadi kita sudah belajar panjang lebar. Makanya sebelum kesini kan saya kasih pelajaran yang glosolalia panjang lebar dulu supaya kita nyambung ke sini. Jadi ini loh pengalaman orang itu ketika berglosolalia, berbahasa roh palsu, dia mengalami itu di dalam rohnya dia. Sehingga secara lengkap 1 Korintus pasal 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah dengan A besar, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh R besar ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini tidak tepat penerjemahan ini. Seharusnya ayat itu berbunyi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh palsu tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada suatu Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Di dalam rohnya ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Setelah penggalian, buka-buka kamus, kita lihat bahasa aslinya dari leksikon tadi, kita mendapati bahwa ini terjemahan ini yang lebih tepat. Nah, kalau terjemahannya ini nyambunglah dengan apa yang kita bahas. Oh kan? Udah terjawab 2 tanda tanya tadi. Ini memang bukan roh besar ini, tetapi di dalam rohnya. Ini memang ditujukan bukan kepada Allah A besar, bukan kepada Allah kita, Allah yang benar, tetapi kepada suatu Allah. Entah Allah siapa. Tergantung yang disembah dia Allah mana. Agama misteri apa yang dia anut? Aliran kebatinan apa yang dia anut? Ya, kepada Allahnya dialah dia menunjukkan. Nangkap ya? Maka tabel kita menjadi sempurna penjelasannya bahwa memang ada 2 jenis bahasa roh yang sedang Paulus sampaikan atau bahas di 1 Korintus pasal yang ke-14, yaitu bahasa roh yang asli yang sebelah kiri kita kasih warna kuning, dan bahasa roh yang palsu yang kita kasih warna merah di sebelah kanan. Dan keduanya memang dalam segala hal berbeda ya. Kemarin masih ada 2 tanda tanya, sekarang kita sudah selesaikan hari ini, pagi hari ini. Oke. Jadi sekarang kita mendapat gambaran yang lengkap. Kenapa Om sekarang sampai hari ini kita mendapat penjelasan ini? Kita bisa mendapatkan bahwa penerjemahan di Alkitab bahasa Indonesia ternyata tidak tepat. Karena kita belajar. Dengan belajar kita tahu yang salah, yang tidak tepat. Kalau tidak belajar seperti ini mendalam, ketahuan nggak Om ini? Nggak tahu. Maka orang Indonesia, orang Kristen Indonesia baca 1 Korintus pasal 14 ayat 2, mereka nyangka kepada Allah Yahweh. Mereka nyangka oleh Roh Kudus karena Allahnya pakai huruf A besar, rohnya oleh rohnya R-nya pakai huruf besar. Sehingga kacau lah, mereka tidak akan pernah bisa membedakan antara bahasa roh yang asli dengan bahasa roh yang memang untuk belajar lebih mendalam perlu usaha lebih, betul nggak Om? Om harus konsentrasi, jemaat yang lain juga harus konsentrasi. Harus buka-buka bahasa Yunani. Nggak pernah saya terpikir agama Kristen bakal belajar bahasa Yunani. Tetapi ini bisa dilakukan. Nah mungkin sekarang karena pertama kali, usahanya perlu keras gitu. Tetapi coba kalau sudah kita biasakan, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita sudah terbiasa belajar seperti ini. Ini akan sesuatu yang menyenangkan loh sebenarnya. Wah, ternyata yang selama ini saya baca dari Alkitab bahasa Indonesia tidak tepat. Tapi sekarang saya sudah belajar, saya mendapatkan pemahaman yang tepat. Lalu apakah kita mengatakan bahwa Alkitab salah? Pertanyaannya itu kan, lu ya jemaat. Wah, berarti Alkitab salah. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ternyata memang ada yang tidak tepat, ada yang salah. Kita harus berani akui itu.
Tapi salahnya bukan Alkitabnya, tapi menerjemahkannya. Karena ketika ini kan yang menerjemahkan orangnya banyak, satu tim. Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia itu satu tim. Manusia juga, bisa salah nggak? Bisa salah, karena ketika mereka menerjemahkan, mereka menafsirkan juga. Oh, ini Theos, kita pakai Allah dengan huruf A besar, ternyata penafsiran mereka salah. Jadi kalau dikatakan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia bisa salah, iya, makanya kita perlu belajar lebih mendalam. Makanya kenapa orang teologi ketika belajar teologi, ketika belajar Alkitab, belajar firman, buka-buka kamus bahasa aslinya, buka-buka Alkitab bahasa aslinya, untuk memastikan kalau ada yang salah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa kita ketahui, sehingga bisa kita cari, kita kejar yang benarnya seperti apa. Jadi jangan takut mengatakan bahwa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia mungkin ada yang salah. Bisa jadi ada yang salah menerjemahkan. Tetapi Alkitab yang asli, yang ada dalam bahasa aslinya tidak mungkin salah. Nangkep ya? Jadi proses penerjemahan yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Makanya oleh karena itulah kita perlu yang namanya pengajaran firman. Nangkep sekarang ya. Nangkep sekarang. Dan kalau jemaat perhatikan khotbah-khotbah saya selama di Cilengsi saja, sudah lebih dari satu kali saya mengatakan ketika menyampaikan firman bahwa ini terjemahannya kurang tepat. Pasti kalau mencermati itu ingat, beberapa kali saya katakan ini terjemahannya kurang tepat. Dari mana saya tahu kurang tepat? Seperti ini prosesnya. Jadi ketika saya mempersiapkan khotbah pun harus saya lakukan. Emang usaha lebih keras, tapi untuk memastikan bahwa yang disampaikan itu tidak salah gitu ya. Jadi ini selesai, sudah tamat. Maka kalau secara keseluruhan 1 Korintus pasal 14 ayat 2 sampai pas ayat yang kelima kita baca, kita bisa membedakan mana yang berbicara tentang bahasa roh yang benar, mana yang berbicara tentang bahasa roh yang salah. Saya kasih tanda merah dan kuning untuk memperjelas. Tapi kalau jemaat melakukan belajar Alkitab dengan mendalam seperti yang kita lakukan beberapa minggu ini, juga akan menemukan ini ya. Jadi bukan Dani yang ngarang. Oh, Dani aja ngarang, dikasih warna merah, dikasih warna kuning, dibeda-bedakan, enggak ya. Kita sudah lihat memang seperti itu ya. Nah, kembali ke bahasan tentang bahasa roh ini. Kita kan sudah belajar ya, jemaat sudah mengikuti pelajaran bahwa minggu lalu kita sudah bahas banyak hal tentang bahasa roh ya. Bahasa roh yang benar saja, kalau tidak ada yang menerjemahkan lebih baik diam ya. Karena tidak ada yang mengerti, tidak berguna, tidak ada untuk kepentingan bersamanya tidak tercapai, untuk membangun jemaatnya tidak tercapai. Nah, ada sebenarnya tentang bahasa roh yang benar itu ada aturannya, ada mekanismenya supaya tidak kacau jemaat gitu kan. Paling banyak 3 orang, 2 atau 3 orang. Lalu kalau ada 2 atau 3 orang, seorang demi seorang. Nah sekarang ini kita renungkan nih, praktek bahasa roh yang palsu. Ini dilanggar semua aturan-aturan Alkitab tentang berbahasa roh ini. Jadi bukan dari sini saja kita sudah melihat kalau ini pemberian Roh Kudus. Ingat loh, cara kerja Roh Kudus itu tertib, teratur, ada sistematikanya. Karena Allah tidak pernah menghendaki banyak ayat yang mengatakan Allah tidak menghendaki kekacauan. Dalam segala hal Allah tidak menghendaki kekacauan. Apalagi dalam ibadah. Nah coba kita renungkan, coba kita lihat. Dikatakan ya di 1 Korintus 14 ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, dikatakan hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan ibadah. Realitasnya apa yang terjadi? Yang mempraktikkan bahasa roh palsu ini malah dipraktikkan di mimbar. Lalu kalau ada jemaat lebih dari 1 yang berbahasa roh palsu ini, ramai banget. Mungkin jemaat di sini belum pernah menghadiri ibadah gereja yang ramai banget dengan orang berbahasa roh. Saya sudah sering. Kiri, kanan, depan, belakang, termasuk yang di mimbar, pemimpin pujian, singer. Padahal aturannya kalau tidak dimengerti, tidak ada yang menerjemahkan
Enggak loh mereka. Jadi aturan pertama sudah dilanggar ya. Aturan yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 Alkitab mengatur loh, 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Sekali lagi, praktek yang terjadi. Kalau semua jemaat yang hadir berbahasa roh palsu, mereka berkata semua. Nggak lagi dibatasi. Bahkan mereka mengejar. Kalau bisa semua, makin banyak yang berbahasa roh, makin hebat ibadahnya. Itulah yang terjadi. Jadi aturan kedua ini realitas. Bisa seluruh jemaat yang melakukannya. Waktu di Bandung saya dengar kesaksian seorang remaja, pemuda putri, yang pernah ikut ibadah di satu gereja di Singapura sana. Memang gereja ini terkenal dengan bahasa roh palsu ini. Dia bercerita kepada saya, "Ko Daniel," katanya, "di gereja ini saya baru masuk saja ruang ibadahnya besar ya Om, seperti stadion, pokoknya jemaatnya banyak. Kalau gereja seperti ini kan jemaatnya banyak. Ko Daniel," katanya, "saya baru masuk saja, belum duduk, baru masuk saja ruang ibadah, itu orang-orang yang berbahasa roh palsu ini, Om, orang-orang banyak semua, sampai merinding," katanya, "bulu kuduk saya. Padahal ibadah belum dimulai loh, orang baru pada masuk ruangan." Sudah melanggar kan? 2-3 orang maksimum dilanggar. Lalu kalau 2 atau 3 orang, maksudnya lebih dari 1 orang, seorang demi seorang, biar nggak kacau. Nah ini, saya belum duduk loh, masih cari tempat duduk. Wah, ini orang berbahasa roh. Mungkin yang ini bunyinya sikira bara-bara, mungkin yang ini dede, mungkin yang ini shish. Tapi semua bersamaan menimbulkan satu suasana yang mengerikan. Saya katakan sambil agak bersanda kepada pemuda putri ini, "Wah, kalau Ko Daniel kayaknya lari balik keluar, kabur." Kenapa? Karena dilanggar semua loh aturan. Jadi, nah ini, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Realitas, bagaimana bisa ditafsirkan? Orang yang udah diperkatakan nggak bunyi-bunyi yang tidak ada maknanya. Lalu satu lagi yang dilanggar nih. Kalau perhatikan, karunia Roh Kudus didapat tanpa dipelajari. Jadi disebutnya kalau dalam bahasa Inggris miraculous. Miraculous itu mujizat. Om Narno karena ditugaskan Tuhan, untuk menginjili ke Afrika sana, Om, ke Kongo misalkan, Om Narno nggak tahu bahasa Kongo, nggak pernah belajar bahasa Kongo, tapi kemudian diberi karunia berbahasa roh oleh Roh Kudus. Tiba-tiba Om Narno bisa berbahasa Kongo, sehingga bisa memberitakan Injil, bisa memberitakan firman. Itu loh karunia roh. Tetapi kalau lihat realitas, bahasa roh palsu ini, gereja-gereja yang mempraktikkan bahasa roh palsu diajarkan. Om, anak-anak sepantaran Ilen, Tata, Noel, ketika berdoa, suruh lipat tangan, tutup mata. Lalu tutornya, nih, pembimbingnya, guru rohaninya, ya guru sekolah minggunya lah kalau di sini, dengan gitar, di pinggir kuping mereka. Sikiara bara baba, ikutin kakak, dada, begitu loh. Dari kecil mereka diajarkan, remajanya, pemudanya, dewasanya, diajarkan. Kalau diajarkan kan bukan bahasa roh. Nah kalau anak-anak diajarkan, lalu kemudian anak itu mempraktekkan bahasa roh palsu ini kan cuman latah, betul nggak? Mereka nggak ngerti fungsinya apa, karena memang nggak ada artinya, betul ya? Jadi seperti itu loh. Jadi kalau kita renungkan, praktek bahasa roh palsu ini melanggar semua aturan berbahasa roh yang Allah tuliskan dalam Alkitab. Masih tidak percaya bahwa itu bahasa roh palsu? Nanti ya minggu depan saya kasih materi. Bahkan sengaja dijadikan hal utama. Kan khotbah kita sekarang direkam, Om. Lalu saya masukkan ke YouTube. Jadi Om kalau mau nonton lagi khotbah di YouTube. Nah yang minggu kemarin sudah saya taruh di YouTube. Lalu ada tanggapan dari seorang teman saya, pendeta juga. Dia bilang begini, yang Om bahas itu betul loh.
Gereja-gereja zaman sekarang lebih mengutamakan berbahasa roh palsu ini daripada pengajaran firman yang benar. Ini realitas yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan kita sudah belajar kenapa begitu. Kembali ke gambar utama kita. Ini bagian satu paket dari rencana iblis. Kalau orang sudah bahasa rohnya udah salah, maka ini bagian satu paket di mana dia menyangkal kebenaran. Lalu mengabaikan Alkitab. Itu satu paket saya katakan. Jadi apa yang dinyatakan oleh teman saya ini yang menghubungi saya katakan, oh iya, kami sudah belajar dari awal bahwa konsekuensinya ketika gereja mempraktikkan sesuatu yang tidak alkitabiah dalam hal apapun ya, tidak dalam konteks bahasa roh saja. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab yang dipraktekkan dalam kehidupan, itu konsekuensinya bisa fatal. Membawa orang-orang semakin jauh dari apapun yang dipraktekkan. Enggak cuma bahasa roh. Jadi kita sudah belajar, saya bilang. Karena membedakan penyembahan Baal dengan penyembahan Yahweh, salah satu ciri, satu-satunya ciri boleh kita katakan penyembahan Yahweh adalah kebenaran. Semua tentang kebenaran. Jadi kalau layang-layang itu, kebenaran itulah talinya. Sehingga walaupun ketika penyembahan kita merasakan sukacita, emosional, tapi bukan sukacita emosional yang mistis kayak mereka. Sukacita yang disebabkan karena kita memahami firman Tuhan. Jadi seperti layang-layang, kita ada benangnya gitu, yang membuat kita tidak. Kalau mereka kan seperti layang-layang putus gitu, melayang-layang kemana-mana. Wah, kami ada dalam penyembahan, nangis-nangis, tetapi tidak berdasarkan kebenaran firman ya, seperti itu berbahaya. Oke. Jadi apa yang diungkapkan oleh teman saya itu kita sudah pelajari dan terbukti memang realitas di luar sana seperti itu. Oke ya. Mungkin sampai sini saja pagi hari ini, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Jadi intinya adalah sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab yang kita praktekkan, itu akan memberikan kesempatan kepada si jahat, musuh kita, membawa kehidupan kita semakin jauh dari firman ya. Karena memang begitu cara iblis, dia mulai mengikat kita dengan hal-hal sepele. Lalu kita sepelekan, ini mah dosa kecil, ini mah enggak serius. Tapi ketika itu kita biarkan, tidak ada pertobatan, kan kita sudah belajar mengapa kebenaran itu penting. Mengapa tahu kebenaran itu penting? Karena ketika kita menyimpang sedikit dari kebenaran, kita langsung bertobat, berbalik. Selalu seperti itu. Kehidupan orang Kristen yang sehat seperti itu ya. Selalu ada penjagaan, selalu ada kewaspadaan. Menyimpang sedikit dari kebenaran, balik, bertobat. Menyimpang sedikit, bertobat. Tapi kalau kita bertekun dalam kesalahan, sudah tahu menyimpang tapi tidak mau berbalik, nah ini akan semakin menjauh ya. Jadi jerat yang semula yang dilakukan iblis cuma satu tali, dia tambah dengan tali berikutnya. Dia tambah dengan tali berikutnya, dia tambah dengan tali berikutnya, dia tambah dengan rantai besi, dia tambah dengan rantai baja, sehingga semakin mengikat dan kita semakin sulit berbalik ya, seperti itu. Maka kita harus tekun dalam pertobatan ya. Oke. Jadi kita selesaikan dulu pagi hari ini sampai di situ. Ini bahan untuk minggu depan kita lanjutkan. Ini masih belum saya sampaikan ya. Oke. Jadi jemaat sudah semakin diteguhkan, pengetahuan kebenaran tentang bahasa roh palsu ini semakin lengkap kita dapatkan, dan kita akan tambah terus ke depan. Kita akan bahas aspek-aspek lain. Kenapa kita bahas soal bahasa roh palsu ini? Karena ternyata konsekuensinya bahaya ya kalau kita biarkan. Jadi kita rindu yang salah-salah ini mereka mau belajar sehingga mendapatkan kebenaran seperti yang kita dapatkan, lalu bertobat ya. Tidak ada jalan lain selain berbalik. Pintu anugerah, pintu pengampunan terbuka lebar setiap saat ya. Kasih Allah luar biasa. Yesus sudah mati di atas salib.
Yang penting kita mau nggak belajar supaya tahu yang benar, lalu setelah tahu yang benar, menerima itu, mengakui jika kita salah, lalu berbalik kepada yang benar. Mau nggak? Nah, untuk melakukan itu kita butuh yang namanya kuasa ilahi ya. Manusia dengan kekuatan, dengan kemauannya sendiri tidak akan mau melakukan itu ya. Karena yang namanya pertobatan selalu membutuhkan yang namanya perendahan hati. Mengakui bahwa saya salah itu susah ya Om, susah banget. Jadi ini satu proses ya. Pertobatan itu selalu dimulai dengan merendahkan hati, menerima kebenaran, mengakui saya salah, lalu ya Tuhan, mulai sekarang saya tidak akan lagi melakukan yang salah, saya akan melakukan yang benar ya. Dan itu dimulai dari belajar dulu ya, untuk mengetahui mana yang benar. Kalau kita tidak belajar menggali dengan mendalam seperti yang kita lakukan di tempat ini, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ini sebenarnya berkat Tuhan yang luar biasa ya. Jadi bayangkan kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun kita lakukan ini dengan tekun. Bahkan kalau memungkinkan seperti gereja-gereja yang sudah luar biasa, 1 minggu bisa 3 kali ibadah PA ya, pendalaman Alkitab, bisa Senin. Ada gereja yang hari Minggu paginya itu ibadah seperti begini, PA juga isinya, lebih menekankan ke pengajaran firman. Minggu malamnya itu berlanjut, PA lagi dan jemaat datang lagi loh. Lalu hari Selasa ada lagi, hari Kamis atau Jumat ada lagi, hari Minggu pagi sore ada lagi. Kita bayangkan kalau kita membangun kehidupan gereja seperti ini dan semua gereja seperti itu akan menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa ya. Luar biasa. Kehidupan yang dinamis, bertumbuh. Selalu ada pertobatan karena tahu yang salah lagi, bertobat lagi dan demikian. Dan ini yang kita syukuri pagi hari ini. Betul ya jemaat ya? Ini yang kita syukuri hari ini. Betul ya Om ya? Jadi sementara orang-orang Kristen di luar sana masih asik-asik dengan kehidupan Kristen versi mereka masing-masing, kita rindu mengikuti kekristenan versi asli ya. Original. Jangan mau Kristen KW. Jangan mau kebenaran KW. Kejar yang ori ya, yang asli. Kehendak Tuhan seperti apa? Kehendak Tuhan seperti yang kita lakukan. Ini yang kita syukuri ya. Kalau banyak orang Kristen masih belum menyadari ini, maka kita yang ada di ruangan ini bersyukur kepada Tuhan Yesus. Benar ya? Karena Tuhan memberikan kepada kita berkat karunia yang luar biasa. Yang rohani, yang bernilai kekal. Yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal duniawi sebagus apapun. Tidak ada bandingannya dengan yang kita dapatkan. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, refnya lagi. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami di akhir ibadah kami, di akhir ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biarlah persekutuan kami dengan pribadi-Mu, persekutuan kami dengan kebenaran firman-Mu berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kami. Di hari-hari yang akan datang tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Indah Tuhan. Kami boleh menyaksikan, kami boleh melihat, kami boleh merasakan sungguh pribadi Engkau adalah pribadi yang indah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, perhatian-Mu, pertolongan-Mu, karunia-karunia-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami indah luar biasa. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Buat setiap jiwa, setiap jemaat yang boleh Tuhan hentar hadir di tempat ini, bersekutu bersama-sama dengan kami, memuji, mengagungkan Engkau, dan menerima karunia rohani, karunia kekal lewat pengajaran firman yang ada. Kami mengucap syukur, kami memuji, kami menyembah, kami memuliakan dan mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.